Saya yakin Anda pasti penasaran ini tahu tentang banyak hal, juga politik, juga lain. Sabar, mungkin hari pertama, mungkin hari kedua Anda sedikit bingung. Dari hari ketiga pasti udah mulai lebih jelas semuanya ya. Jadi pelan-pelan. Ada satu cerita kunci tentang sejarah gereja-gereja. Geva mau menceritakan. Kenapa? Minggu ini kita akan ketemu banyak gereja. Banyak gereja-gereja, tapi siapa membangun, kapan, untuk apa? Nah, kalau kita tahu satu, sebenarnya kita tahu hampir semua karena sejarah gereja di sini hampir semua sama. Saya mau nanti di gereja tidak usah fokus tentang sejarah terlalu banyak. Saya mau lebih fokus tentang Alkitab, maksudnya di belakang. Jadi saya sekarang akan menceritakan sejarah gereja-gereja. Kemudian kalau kita udah masuk gereja, kita sudah tahu sejarahnya. Kita bisa fokus langsung sama Alkitab karena semua sama. Kalau nanti ada gereja yang sejarahnya beda, di situ saya akan menjelaskan bedanya apa. Siap? Oke, masih fokus? Jadi saya akan menceritakan sekarang sejarah gereja-gereja. Semoga sampai Haifa udah selesai. Kalau sejarah gereja-gereja di Tanah Suci, untuk mengerti kita harus kembali 2000 tahun yang lalu. Ya. 2000 tahun yang lalu, agama yang monoteisme, yang tinggalkan konsep percaya dan menyembah dewa-dewa, adalah orang Yahudi. Dari zaman Abraham, 4000 tahun yang lalu, 5000 tahun sampai 2000 tahun yang lalu, itu cuma agama Yahudi saja. Belum ada agama Kristiani, belum ada agama Muslim. Nah kalau tur ini Geva bilang belum ada agama Kristiani. Kalau Geva pakai kata Kristiani atau Kristian, jangan pikir saya maksud Geva tentang Protestan. Kenapa? Sekarang ada Protestan, ada Katolik, ada Armenian, ada banyak aliran. Tapi dulu belum ada. Belum ada Katolik, Kristiani, Yunani Ortodoks, Armenian, Koptik, Surian. Belum ada semua aliran-aliran. Ada orang yang terima Yesus, temannya orang Kristen pertama. Jadi kalau minggu ini Geva akan pakai kata Kristiani, maksud saya semua aliran ya. Nah, jadi belum ada agama Kristiani, belum ada agama Muslim saat itu, dan orang Yahudi tinggal di sini, cuma mereka tidak menguasai di sini. Yang menguasai di sini adalah orang Romawi. Nah, orang Romawi buat mereka mengerti konsep monoteisme, yang tinggalkan konsep dewa-dewa, percaya tanpa lihat. Buat mereka itu sangat susah. Karena mereka butuh lihat sesuatu buat percaya. Percaya tanpa lihat buat mereka susah mengerti. Biasanya mereka punya kuil ada patung dewa, begitu dewanya kelihatan. Mau mereka bikin upacara, apa yang mereka harus bikin makan, dan udah. Tapi karena mereka udah menguasai di sini, ada bangsa Yahudi di sini yang jadi mereka harus terima. Dan sebenarnya hubungan di antara Yahudi dan Romawi tidak terlalu baik. Seperti saya suka panggil seperti tikus dan kucing. Yahudi selalu coba memberontak dan melawan kepada Romawi, coba usir Romawi dari sini. Dan Romawi selalu curiga tentang Yahudi dan memang keras dengan mereka. Tapi zaman Romawi sangat penting buat kita. Karena siapa dilahirkan zaman Romawi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir zaman Romawi. Dan saat Yesus dilahirkan, agama Kristiani lahir juga. Sesudah Yesus naik ke surga, makin banyak orang mulai ikut. Dan kita panggil mereka orang Kristen pertama. Yang pertama ikut Tuhan Yesus dan terima Yesus. Orang Kristen pertama punya masalah besar. Romawi, buat dari mata Romawi tidak boleh percaya Tuhan Yesus. Tidak boleh. Kalau ada orang yang terima Yesus, yang percaya tentang Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, kalau Romawi tahu, dibunuh. Khusus zaman Neron Kaisar. Kalau di Roma, orang Kristen pertama di mana mereka lakukan perjamuan kudus? Di tempat kuburan, di bawah tanah, tempat bernama katakomba, karena takut ditangkap oleh Romawi. Mereka juga takut sebut nama Yesus. Apakah di gereja Anda ada gambar ikan? Atau ada yang pernah lihat di gereja gambar ikan? Apa itu ikan? Itu lambang buat Tuhan Yesus. Kenapa? Orang Kristen pertama di daerah Yunani
Mereka takut hanya sebut nama Yesus, karena kalau sebut nama Yesus langsung orang Romawi tahu mereka terima Yesus, percaya Yesus, dibunuh. Karena mereka memang takut dari Romawi, sampai mereka takut hanya sebut nama Yesus, mereka cari kata lain buat Yesus seperti kode. Mereka pilih kata ichthus, ya, itu dalam bahasa Yunani. Mereka pilih kata ikan dalam bahasa Yunani, karena ikan dalam bahasa Yunani itu ichthus. Kalau kita lihat hurufnya ichthus yang artinya ikan dalam bahasa Yunani, kalau kita pisah hurufnya, itu bisa menjadi Yesus Kristus anak Tuhan. Jadi tanpa bilang Yesus, mereka bilang ichthus. Singkat gitu ya. Jadi begitu ikan menjadi lambang buat Yesus. Juga di sini banyak gereja kita akan ketemu ukirannya ikan atau sisi ikan. Tapi puji Tuhan, semua hal itu buat orang Kristen pertama berubah kapan? Pada tahun 324. Tahun 324. Ya, tahun 324 ada satu kaisar, saya yakin Anda semua sudah pernah dengar nama dia. Namanya Konstantinus. Pernah dengar cerita Konstantinus? Belum? Namanya. Oh, belum atau udah pernah belum? Belum. Namanya. Oh, kalau belum kita cerita saja ya. 324 ada satu kaisar namanya Konstantinus. Sebenarnya kaisar Konstantinus dia belum kaisar atas semua kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi dulu dibagi kedua, dan dia harus perang, harus berperang sama satu kompetitor, dan dia mau menang perangnya supaya dia bisa menjadi kaisar atas semua kerajaan Romawi. Satu malam sebelum dia perang menyerang, dia mimpi. Yesus muncul dalam mimpinya dan berkata, kalau kamu mau menang, kasih perintah ke serdado berukir tanda salib atas perisainya. Dia lakukan begitu, kasih perintah ke semua serdado bikin tanda salib, dan dia menang. Dia bukan hanya menang, karena sesudah dia menang, dia juga bertobat. Nah, kalau kaisar Romawi bertobat, masuk ke Kristiani, terima Yesus, apa artinya? Apa artinya atas tentang semua bangsa Romawi yang lain? Mereka harus ikuti kaisar. Siapa tidak ikuti kaisar dulu? Oh iya, bahaya. Jadi kalau kaisar bertobat, otomatis di semua bangsa Romawi di belakangnya mereka juga bertobat. Dan dari saat itu kita bilang bukan orang Romawi, kami panggil orang Bizantin. Kenapa? Konstantinus dia mau membangun ibu kota baru di atas Bizantion. Ibu kota baru yang dia membangun namanya Konstantinopol, atas nama dia Konstantinus, dan Pol atas nama tiga dewa di Bukit Kapitol di Roma. Mana itu sekarang Konstantinopol? Istanbul. Kalian baru dari Turki ya? Istanbul. Dari Istanbul terbang Istanbul. Nah, kemudian orang Bizantin mereka bertobat, dan ibunya Konstantinus. Jadi kalau kita bilang orang Bizantin, maksudnya itu orang Romawi yang bertobat. Nah, ibunya Konstantinus namanya Ratu Helena. Ratu Helena menjadi sangat religius. Dia datang ke sini dan membangun 4 gereja pertama di dunia. Gereja Golgota, versi Katolik, ada 2 versi nanti kita bicara, di Yerusalem. Gereja Alone, Mamre dekat Hebron. Gereja Nativity, kelahiran Yesus, dan gereja Leone di Bukit Zaitun. Dan kita akan mengunjungi 3 gereja dari 4 gereja itu. Kemudian orang Bizantin datang ke sini. Orang Bizantin mereka datang ke sini, buka Alkitab dan mulai membaca. Mana-mana ada cerita, mereka membangun gereja. Ada cerita mukjizat 2 ikan 5 roti, mereka membangun gereja. Ada cerita Kapernaum, mereka membangun gereja. Ada cerita kolam Bethesda, kolam Siloam, mana-mana ada cerita, mereka membangun gereja. Bizantin membangun banyak gereja di sini, dan bangsa Bizantin atau orang Bizantin menguasai tanah ini sampai ingat tahun ini, nanti ada kuisnya. 614 bangsa Persia menguasai di sini. Persia, mereka konsep mereka dewa. Jadi mereka menguasai, jadi mereka percaya, dewa mereka lebih besar.
harus musnahkan semua. Mereka musnahkan semua gereja-gereja, kecuali satu gereja nanti kita dengar ceritanya. Tapi semua gereja-gereja yang lain hampir semua dihancurkan oleh Persia. Persia tidak tahan di sini lama karena Bizantin menguasai lagi. Ada beberapa gereja yang mereka berhasil renovasi, tapi juga tidak tahan lama karena tahun 638 agama monoteisme yang termuda di dunia saat itu, agama Muslim, menguasai tanah ini dengan Khalifah kedua dan Imam Rashidun, Umar ibn al-Khattab menguasai tanah ini. Saat Muslim menguasai tanah ini, mana-mana mereka ketemu reruntuhan atau gereja dari zaman Bizantin, mereka tidak musnahkan. Mereka lebih menghormati. Dulu mereka lebih menghormati dari sekarang orang fanatik. Apalagi buat mereka Yesus dia Nabi. Sampai sekarang mereka panggil bagaimana Nabi Isa. Jadi mereka memang jauh lebih menghormati dan hubungannya mungkin lebih bagus. Gereja-gereja tidak dihancurkan. Orang Muslim menguasai di sini, ya, Islam menguasai tanah ini sampai abad ke-11. Dari abad ke-7 sampai abad ke-11. Abad ke-11, Paus di Roma mau menguasai atau bebaskan tempat-tempat suci dari agama Muslim. Kenapa? Dia punya dua alasan. Alasan yang pertama itu teologik, ada juga alasan politik. Politik sekarang kita tinggalkan, nanti ada waktu untuk bicara politik. Alasan teologik juga dulu mereka bilang, saya sudah 1000 tahun, Yesus harus kembali, dia belum kembali, saya sudah 1000 tahun, ya, udah 1033 belum kembali, jadi juga konsepnya bagaimana akan kembali kalau tempat yang dikuasai oleh Islam. Jadi mereka mau bebaskan tempat-tempat suci dari agama Islam. Alasan politik juga nanti kita bicara. Tapi bagaimana tempat-tempat suci sudah dipegang oleh Islam udah lama. Paus di Roma, cara pikirannya begini, untuk menguasai tanah ini yang udah ratusan tahun dikuasai oleh Islam, harus ada tentara yang Kristiani. Bagaimana? Paus pintar, dia kumpul raja dari Italia, dari Spanyol, dari Prancis, dari Jerman, Venesia, banyak negeri-negeri, England, Inggris. Setiap raja di bawahnya ada tentara-tentara, ada setria-setria dan tentara-tentara dia. Jadi begitu Paus kumpul raja dan tentara dari Italia, Spanyol, negeri-negeri lain, ya, Jerman dan lain-lain, bikin satu tentara besar, namanya tentara Perang Salib. Jadi tentara Perang Salib itu tentara agama Kristiani, datang ke sini abad ke-11 pada tahun 1099 pas dan menguasai Yerusalem, bebaskan tempat suci dari agama Muslim. Sesudah Perang Salib menguasai di sini, di mana-mana mereka ketemu reruntuhan gereja zaman Bizantin, langsung di atasnya mereka membangun gereja Perang Salib. Tapi Perang Salib mereka tentara, mereka bukan bangsa. Jadi di mana-mana mereka membangun seperti benteng dengan strategik militernya supaya bisa jaga tempatnya dan daerahnya. Ada tembok, ada menara. Tentara Perang Salib menguasai di sini sampai abad ke-13. Ya, saya tahu sedikit bosan cerita ini. Sebentar lagi saya selesai, Anda akan mengerti poin saya. Tahan 2 menit lagi. Abad ke-13 orang Mameluk menguasai tanah ini. Siapa itu Mameluk? Mameluk itu orang Muslim tapi Syiah, bukan Sunnah, dari Mesir. Mereka sebenarnya anak kecil yang diculik dari daerah Kafkaz menjadi budak. Langsung dari kecil diajari untuk jadi serdadu profesional dan diajari Islam. Jadi itu sebenarnya tentara yang dibuat dari anak-anak kecil yang diculik dari daerah Kafkaz, kemudian menjadi serdadu yang sangat profesional atas panah dan kuda. Dan mereka menguasai tanah ini abad ke-13 dan musnahkan semua gereja-gereja. Tapi kenapa 1 menit yang lalu Geva bilang dulu mereka lebih menghormati, jadi kenapa sekarang musnahkan gereja-gereja? 2 alasan. Satu, mereka Syiah bukan Sunnah, jadi mereka pikir beda. Yang kedua, gereja-gereja yang Perang Salib membangun seperti benteng, ya, militer, karena dibangun strategi militer, dihancurkan. Mameluk menguasai tanah ini sampai abad ke-16. Abad ke-16, ya, memang, by the way, zaman Mameluk sangat susah untuk biarawan jaga gereja-gereja dan tempat tanah suci di sini. Susah sekali dibunuh menuju ke sini.
Zaman Ottoman ya 1517, tentara dan bangsa Ottoman Turki, Muslim dari Turki menguasai tanah ini. Dan Turki sebenarnya, Ottoman sebenarnya mereka sangat korupsi dulu, sangat korupsi. Puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Mungkin kita bilang puji Tuhan, mereka bilang puji uang. Tapi kenapa bagus? Sebelumnya susah sekali untuk jaga tempat suci. Sekarang sesudah Ottoman menguasai, karena mereka suka uang, Ordo Fransiskan yang duluan datang ke sini dengan uang, bayar ke Ottoman untuk beli tanahnya dengan sertifikat bahwa mereka yang punya tempatnya, tempat suci itu. Lalu mereka membangun gereja Fransiskan. Nah, kenapa kita menceritakan semua cerita ini? Apa maksud saya? Sejarah gereja-gereja selalu seperti kue lapis. Coba gambarkan seperti kue lapis, ada lapisan di bawah, selalu kita akan ketemu reruntuhan dari gereja zaman Bizantin. Di atas kita selalu akan ketemu gereja, reruntuhan dari gereja perang salib, dan di atasnya ada gereja Fransiskan. Jadi seperti kue lapis. Itu Bizantin, perang salib, Fransiskan. Nah, kalau sejarah gereja-gereja di sini ada 3 lapis. Saya kasih kuis sekarang, hanya menuju ke Yerusalem kita akan dapat jawabannya. Tapi saya hanya keluaran kuisnya sekarang. Kalau sejarah gereja-gereja ada 3 lapisan, coba gambarkan berapa lapis Yerusalem ada. Berapa kali kota Yerusalem dibangun dan dihancurkannya. Nanti di Yerusalem kita akan dapat jawabannya. Sampai sekarang ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ada sesuatu? Ada pertanyaan? Paham semua? Luar biasa, ini student yang sempurna. Masih kecapean ini. Capek. I know. Saya tahu hari pertama susah, hari pertama lebih capek. Anda belum tidur. Ya, istirahatlah. Geva tidak akan ngomong banyak hari ini. Ya, istirahatlah. Tapi dari besok, wah, Geva akan bicara dari pagi sampai malam, sampai kalian pusing dari saya. Ya. Jadi silakan istirahatlah. Nanti kita lebih dekat ke Haifa, Geva akan juga menjelaskan sedikit. Hari ini kita lebih easy, lebih santai. Dan besok kita full power. Istirahatlah. Ceritanya. Soalnya belum makan siang soalnya. Baru juga makan siang. By the way, di minggu ini kita memang setiap hari ada makanan lain. Satu kali, sekarang hari itu makanan Jepang. Besok ada ikan petrus, satu kali ada makanan lokal, satu kali ada makanan Indonesia. Jadi ya Chinese food. Jadi kita setiap hari ada makanan lain. Kalau Anda ketemu makanan yang baru, yang belum coba, belum kenal, saya rekomendasi cobalah. Itu juga salah satu pengalaman dari tur. Mungkin coba makanan hummus yang asli atau makanan lokal yang asli. Coba, mungkin Anda suka, mungkin Anda tidak suka. Tapi itu juga salah satu dari pengalaman tur. Seperti Geva ke Indonesia, pasti coba durian. Kali pertama dan terakhir. Karena baunya seperti orang yang sudah mati 2 minggu. Seperti kami belum mandi. Siapa di sini suka durian? Semua? Ada yang tidak suka durian? Wah, ada. Oh, satu sedikit di sedom. Nah, satu juga rekomendasi dari saya. Kenan dari pengalaman Geva ya. Kalau kita masuk sini pasti kita gila foto. Masuk Israel, wih, ada di sini tempat foto, ada mobil foto, ada kucing foto, semua ada di foto. Bagus. Tapi kalau kita masuk tempat, rekomendasi dari Geva, kumpul, dengar cerita dulu, baru foto. Karena kalau ambil foto saat Geva bicara, sesudah selesai foto Geva selesai bicara, Anda begini, ini tempat apa ini? Ambil foto tapi tidak tahu fotonya apa ya. Ya, dan kalau begitu Geva harus menjelaskan 29 kali. Rekomendasinya, kumpul dulu, dengar baru foto. Supaya kita tahu tempatnya, kita pasti juga akan tahu apa kita foto, apa lagi. Foto dalam memori kita rasa beda dari foto dalam HP kita. Ya. Oke, silakan istirahatlah, ya.
Apa yang harus Dan kita sebentar lagi akan dekat cerita sebelum sampai Haifa.